termasuk sesuatu transportasi. Kalau nanti transportasi publik itu nggak bisa hanya Bandung aja. Iya. Harus Harus berbeda. aglomerasi Iya. di kabupaten kumaha Bandung, KKBB kumaha, Cimahi kumaha. Itu salah saya yang ngeluh ke saya teh itu. Iya. Pak, saya mau izin syuting terus akhirnya saya berkreasi nggak ada tempatnya, saya nggak ada modal, kemana pemerintah gitu, kata mereka. Saya tidak menyatakan nanti gitu, ayo nawe. Anu bisa Yang dilakukan. bisa kerjakan sekarang kalau butuhnya nanti, powernya lebih besar ya nanti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi kita di forum Sawala Redaksi. Kita malam ini alhamdulillah kedatangan salah satu calon wali kota Bandung, Kang Haru Sohandaru. Kang, damang. Saya. Nah, kita nanti akan ngobrol-ngobrol. Kang, kita sengaja kita setting ini obrolan redaksi janten kayak setelah ada paparan kita buka dialog terus kan ya. Nah, kita alokasikan waktu kita 30 menit lah karena Pak calon pasti nuju riweuhna enak kartu ka dieu. Kang, anu ku abdi ditaroskeun we ka hampir sadayana nya itu anu calon-calon wali kota, calon gubernur, sejabina lah percalonan. Ketika mendengar kata kota Bandung nih Kang Haru, yang paling terlintas di Kang Haru naon? Kreatif. Oke. Kumaha ta Kang sampai ka dugi kreatif? Ya kan Bandung itu sudah dikenal lama ya, kota kembang, kota pendidikan, kota jasa, Paris Panjapa, kota Asia Afrika. Itu kan sebutan orang lain kepada kota Bandung. Gitu. Tapi yang menurut saya sangat kuat di orang Bandung itu, ya orang Bandung itu orangnya kreatif. Dan itu sudah terbukti. Oke. Artinya banyak orang Bandung itu yang kiprahnya internasional dalam berbagai bidang, mulai dari seni, budaya, teknologi, gitu ya. Dan apa ya? Ya sampai akhirnya ya terkenal di nasional dan internasional gitu, bahwa orang Bandung itu kreatif. Oke. Upamanya aya komparasi lah ya. Kalau Bandung memang kreatif dikomparasikan dengan kota lain, sejauh mana tingkat kreativitas Bandung sebenarnya? Ya kan Bandung masuk jaringan kota kreatif dunia. Ya. Dan saya suka diskusi sama tak iya Kang Martin tadi teh. Oh, nyaan. Ya kan. Dia bilang di Bandung itu 17 sektor kreatif itu semuanya ada. Fashion, kuliner, advertising, film, semua ada. Okay. Yang 17 teh. Dan kalau dibandingkan dengan kota lain, ya tidak selengkap Bandung. Oke. Jadi kuat karakter Bandung, kota kreatif itu kuat. Oke. Nah, upami memang ada modal seperti itu, dalam visi misi Kang Haru ditempatkan di mana nih sektor kreativitas ini? Ya makanya visi kita menjadikan kota Bandung kota kreatif dunia. Kota kreatif dunia sekarang belum. Sebetulnya sudah, tapi mereka selalu bilang kami teh kurang perhatian di pemerintah. Gitu. Jadi kalau kurang tumbuh dengan perhatian- sendirinya gitu, Oke. alamiah. Nah, ketika ada suara kami kurang diperhatikan, artinya kan pemijantan lihatnya wali kota harus diperhatikan. Ya harus kan. Apa pendekatan yang akan dilakukan? Jadi kan ini pemerintah bikin rencana pembangunan jangka panjang nasional, RTJPN, Iya. terus turun ke provinsi,
RPJPD, terus turun lagi ke kota, kabupaten RPJPD, Kokam gitu kan. Nah, itu ada 2 kata yang sudah dipakai, maju dan berkelanjutan. Harus ketemu. Kota harus ada, provinsi harus ada, ikut pusat. Tapi kan bisa jadi sebuah KB tuh kata temen. Yang 500 teh. Nggak ada karakter khas. Nah, mereka bilang setiap kota harus punya karakter. Nah, saya diskusi dengan teman-teman gitu kan. Namun karakter Bandung ya kreatif. Nah, jadi ke depan harapan kita Bandung tumbuh dengan jati dirinya, tumbuh dengan karakternya. Kalau seseorang, sebuah kota tumbuh dengan karakternya, harapannya bisa maksimal. Oke kan, ini kan setiap dengar kata kreatif yang ada di benak kita ya masyarakat. Iya. Oke, lah pemerintahnya gimana? Ya misalnya PIPPK, Oke. dicek di kota kabupaten lain nggak, provinsi nggak. Mau ngabetonan jalan-jalan kampung PIPPK Monesan orang kota Bandung, pemerintahan kota Bandung. Gitu. Jadi itu teh kalau pakai teori pemerintahan mah desentralisasi. Jadi jangan sampai pembangunan teh terfokus di kota di spot-spot ya, masuk Instagram dibagusin. Ya, Instagram bubble. Ya, Gang-gang nama masa bodoh, ya kan? Ya. Tapi dengan PIPPK kan itu disebarkan. Yang musrembang bisa 10 kali musrembang sampai ke Sahaream lah, karena nggak masuk kan? Iya. Dengan PIPPK kan semua dapat bagian. Ya, bottom up ya. Iya, walaupun tentu ada catatan-catatannya selama 10 tahun yang sudah kita laksanakan. Nah, Kang Haru kan memulai dengan sesuatu yang sangat positif ya. Tapi kan kota Bandung teh anu karaosnya dan banyak juga disuarakan ya. Selain kreatif, runtah, banjir, macet kan masih ada kan. Nah, itu apakah penyelesaian masalah-masalah seperti itu yang dari dulu ini terjadi ya dan sampai sekarang juga masih terjadi? Pendekatan kreatif apa yang akan dilakukan untuk masalah-masalah yang banyak disuarakan itu? Jadi kota kreatif itu tema besar. Karena kita mau jadikan kota Bandung itu kota kreatif tingkat dunia, maka mungkin jadi kota kreatif dunia namun lautan runtah, jalanan macet, banjir, PKL-nya di mana-mana, nggak mungkin. Nah, tapi kita bisa melihat itu sendiri-sendiri gitu. Tapi bisa juga melihat sebenarnya mah semuanya itu apa ya, pola penyelesaiannya sama. Sampah itu harus diselesaikan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, ya kan, sehingga sampah itu tidak jadi masalah. Kan sampah di seluruh dunia juga ada, ya kan, PKL di seluruh dunia ada kan. Pertanyaannya, nah di orang tuh meratambu, harus jadi riweuh, batur ente, pasar di seluruh dunia juga ada. Kang Haru bisa menggambarkan nggak ya, yang real nih ya, apa yang akan dilakukan Kang Haru itu untuk menangani sampah saja? Iya, saya ambil S3 kan urusan sampah. Mantap nih. Tata kelola sampah di Kota Bandung. Jadi ada 5 aspek penting dalam mengelola sampah, regulasi, institusi, anggaran, teknologi, dan partisipasi masyarakat. Biasanya mau ngobrol sampah teh nu dibahas teh teknologi sampai ke bosan. Sampai terjadi mari kita diobrolkan hukum. Iya, itu jadi. Iya, atau nita masyarakat, masyarakat kurangnya kesadaran. Iya. Gitu. Ya nggak bisa. Masyarakat ini kan nggak bisa disuruh sendiri. Harus ada kelima-limanya harus jalan. Dan ini teh kuncinya tata kelola pemerintahan. Dan itu kuncinya teh pemimpinnya, wali kotanya punya komitmen nggak sama urusan sampah. Kalau nggak punya komitmen, sampai kiamat juga nggak akan selesai. Oke, nah ini menarik nih kan. Kang Haru punya disiplin ilmu soal sampah ya, fokus ke sampah. Sudah dipetakan jadi 5 faktor determinan kan, 5 faktor itu. Nah realnya nanti akan seperti apa mengelola sampah di Kota Bandung? Jadi zaman Kang Emil, zaman Mang Odet, ya, itu sudah dengan Kang Pisman, ya, dengan 3R, gitu. Itu sudah 383 RW kawasan bebas sampah.
Jadi bukan satu, bukan dua, anggapnya satu dua mah kebetulan. Ya. Kamu 383 mah tuh bukan kebetulan. Iya. Itu mah bukti bisa. Sampah diselesaikan di RW. Ya udah nggak buang sampah ke TPS. Sekarang kita punya 1.500 RW. Ya udah diperluas aja. 1.200 deui ya. Iya. Anggap selama 5 tahun misalnya kita targetkan 75% RW bebas sampah. Ya kan? Dananya dari mana? Dari PIPPK. Oke. Kita bilang PIPPK lanjut. Fokusnya yang belum KBS dulu. Tong ngabeton jalan heula. Komo nyeun gapura meulah. Ya. Gunana naon gitu. Ya kan? Lapangan deh. Iya. Nah kan itu kan lebih fokus ke pemberdayaan ya, Ya. ke masyarakat. Kan ya. tadi pengangguran. Iya. Yang susahnya kerja, sok kayaknya bantuan ngurus runtah didinya. Bantuan memilah. Nah dengan teknologi gimana Kak? Karena kan selama ini kita lihat ya pola-pola yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bandung dalam penanganan sampah kan sebagian besar ini dikumpulkan, diangkut, dibuang di TPS, tidak ada pengolahan yang betul-betul menyelesaikan menghilangkan sampah itu sendiri. Jadi gini kan, kalau sampah dari kumpulkan di rumah, ke RT, ke RW, ke kelurahan, ke kota, sa provinsi, insya Allah nggak akan bisa diselesaikan. Kita butuh triliunan untuk menyelesaikan. Jadi nggak gitu caranya. Kita harus selesaikan Di hulu. di hulu. Karena kalau dikumpulkan mah nggak ada teknologi, nggak ada uang yang cukup untuk menyelesaikannya. Kalau si sampah tadi diakumulasi. Seperti saat ini. Iya. Jadi sekarang mah kalau pendekatannya kan setiap jiwa tiap hari 0,6 kg sampah dihasilkan. Kan tuh dikalikan ya 50 juta. Kali 0,6 untuk tingkat Jawa Barat. Berarti kan ada 25 juta ton iya per hari. per hari. Ya kumaha? Dipijen ke mana? Pakai teknologi naon? Nggak ada. Jadi nggak boleh begitu. Jangankan tingkat provinsi, tingkat kota aja udah nggak boleh. Gitu. Makanya kita selesaikan di RW. Kenapa nggak di rumah? Berat di rumah. Karena kan papa kerja, mama kerja, AA sekolah kan ngurus jadi. Tapi kalau di tingkat komunitas, nah, orang Indonesia mana ada sempatnya? Guyub, Mario. Ariu. Kalau bergerombol mah, bergotong royong mah bisa. Oke. Tapi kalau sendiri nggak bisa. Itu sudah hasil penelitian gitu. Anu sanesan naon nih Kang Haru yang menjadi concern ya pasangan Haru Dani ini untuk Kota Bandung. Iya, tadi kan yang suka disebut kalau kita reses ya atau kampanye lapangan pekerjaan. Oke. Jadi nanti kalau kita sepakat bikin kota kreatif tingkat dunia, kita menghadirkan event-event tingkat Kota Bandung, ada kalender gitu, ya kan? Channel event. Ya kan event supaya orang di Bandung tuh tinggalnya lebih lama. Jadi mais, ya. Jadi nggak cuma akhir pekan aja, Senin sampai Kamis sampai Jumat ada. Tadi banyak kegiatan, lebih lama tinggal di Bandung. Berarti kan hotel penuh, restoran penuh, kafe penuh, ya kan? Artinya lapangan pekerjaan akan terbuka. Jadi yang penting, jadi pemerintah itu fungsinya menyiapkan ekosistem ekonomi, menyiapkan supaya mesin ekonomi bergerak, bukan ngasih kerjaan. Mangga pada PD pasar, mangga ke PDAM, mangga jantan karena kontrak, pejet nanti, birokrasi dan BUMD, bukan begitu caranya. Tapi dan pasti sadetik kan. ya sedikit, lebih banyak. Gitu. Iya. Jadi pemerintah tugasnya bukan ngasih pekerjaan, bagaimana membangun ekosistem, bagaimana menggerakkan mesin ekonomi supaya bangun investasi ada, lapangan pekerjaan. Oke. Sekarang kembali ke soal politik yang agak praktis nih Kang Haru. Pertanyaan sekarang seperti apa sih Kang Haru sekarang ada di posisi mana nih? Menurut tentu saja survei yang dilakukan oleh tim Kang Haru ya. Ya kalau survei kan kita mungkin ada sebulan lalu lah survei kan. Surveinya survei baseline.
karena saya kan sebelumnya calon gubernur ya. Iya. Calon gubernur terjadi. Tapi kan modal dukungan lumayan ya. Kak Apip sih gara-gara. Jadi kan saya ke kota, jadi kan ke Lasta. Oh. Mau survei lagi. Tapi kata apa? Ya mungkin ada yang sudah survei juga, katanya sudah seru lah cenah. Nah, itu seru ya. Kieu tah cenah. Anu bilang kieu, anu bilang di atas saeutik cenah. Jadi di awalnya ketinggalan cukup banyak, akhirnya posisi sudah kieu cenah. Kita agar jadi kieu kumaha kan? Apa yang sedang dilakukan sekarang? Jadi kieu didukung Gugala cenah. Tangtos lah. Gaskeun cenah. Gaskeun. Ya karena ya alhamdulillah saya kira PKS cukup punya basis lah. Gerindra juga cukup punya basis. Jadi ranking 2 di Bandung itu kan PKS Gerindra. Iya. Kalau dikembangkan suaranya teh cukup besar. Apalagi ada 4 pasang. Gitu. Dan ya setelah saya turun ke bawah dengan kita dialog gitunya, ya alhamdulillah gitu dukungan terus ya mengalir dari berbagai elemen masyarakat ya. Dan saya polanya bukan nanti kalau saya jadi wali kota saya akan bla 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 enggak. Tapi sekarang masalahnya apa? Oh masalah pedagang pasar, saya ajak teman saya yang dewa emang dangukeun gitu. Setelah dangukeun coba di proses di dewan gitu. Iya kalau pengelolaan kurang bagus panggil atau ke dewan siap laksanakan. Jadi saya tidak menyatakan nanti gitu ayeuna we Anu bisa yang dilakukan. bisa kerjakan sekarang kalau butuhnya nanti powernya lebih besar ya nanti. Iya. Tapi bisa sekarang ya sekarang. Iya. Aya nu serius ya modal gitu kan mau pindah kredit gitu ke syariah ya sok atuh kayak ketemu. Ya ayeuna gitu langsung. Ngomong kayak menjadi gitu ya. Ya mudah-mudahan mulai rezeki. Ya, amin. Nah, kita buka dialog aja lah ya. Mangga langsung ke Kang Harun dan Kang Dani nggak hadir juga. Enggak, kita punya waktu 20 menit nih. Cukup lah ya. Enggak, pada saya lah. Pak Bodela. Iya teh asal latihan debat. Ya, kan latihan kapital. Segala dihajar tuh komisioner gitu. Wah, ada aja mas saya lupa. Ayo ai gitu. Ayo. Dinti bisa jemput orang ini. Nah, yang ditabing. Iya, mantap makan awas. Siap. Ayo kan. Ayo. Slogan. Kan tadi menarik soal lapangan pekerjaan. Nah, Bandung sendiri kan jadi pusat dari tujuan masyarakat belajar maupun mencari pekerjaan di Greater Bandung, di Bandung Raya. Jadi persoalannya tidak hanya membuka lapangan untuk kotanya sendiri, tapi dari daerah Bandung Raya. Nah, bila Kang Haru terpilih menjelang akhir di tahun 2029 itu komposisi Gen Y, Gen Z dan Alpha itu mayoritas. Nah, jadi persoalannya bukan hari ini saja, tapi menyiapkan keterbukaan untuk yang sekarang sedang sekolah. Kita kumaha kan akan terjadi ledakan kan? Ya. Dari DPT aja udah kelihatan sekarang itu pemegang saham mayoritas itu Gen Z 54%. Jadi penduduk Bandung 2,4 juta. DPT-nya 1,88 juta. Artinya lebih banyak orang milih dibandingkan yang itu. Itu kan udah sesuatu. Iya. Udah gitu 54%-nya dari 1,88 Gen Z. Iya. Nah, jadi sekarang kita bisa mengerti kenapa yang mengeluh nganggur teh termasuk Gen Z. Fresh graduate udah mulai ngeluh ini. Jadi bukan orang korban PHK usia 50, bukan. Yang baru lulus aja lulusin ya. Gitu kan. Nah, cuma ada juga hasil penelitian mengatakan bahwa ketika ada urbanisasi kan kita selama ini teori nanti rudet kan, masalah kan. Iya. Ternyata dengan urbanisasi itu kan orang banyak berkumpul.
ketika orang banyak berkumpul itu pertumbuhan ekonomi itu meningkat. Jadi kalau kita bisa manage datangnya orang luar Bandung ke Bandung, kan, anggap 2,4 tambah 1 juta misalnya, 3,5 juta, itu yang kita sebut tadi jadi bangkitan ekonomi. Kalau kita bisa mengkanalisasinya, gitu. Tapi kalau kita nggak bisa mengkanalisasinya, kita hanya akan bercerita tentang karudet, sampah, PKL, macet, gitu kan. Pasti. Itu yang akan dikeluhkan. Tapi kita silakan akan naik ke Cimahi. Tolong sebutkan hotel mana nggak harus di Cimahi. Kabupaten alhamdulillah terus ayah dua misalnya, ya kan. Iya. Mana KBB paling biasa satu aja. Sekarang sedang ada pertumbuhan. Jadi orang banyak itu sebetulnya punya potensi besar untuk menggerakkan sektor ekonomi sehingga ada kebutuhan dan supply and demand. Jadi sekarang itu tinggal bagaimana kita mengkanalisasi. Misalnya ambil urusan sampah. Tadi kita udah punya gimana supaya sampah itu beres. Akhirnya transportasi. Saya dulu mikir ada transportasi itu kudu biaya tinggi terus. Ternyata kata pakar transportasi itu betul kan, tapi ada juga yang murah. Naon murah kan? Memperbaiki perilaku pengguna jalan. Cing cenah parkirna tong sembarangan, kan eta mah murah. Tong eureun sembarangan, tong aya terminal layanan. Eta heula kan. Sebelum naik ke jalan, kudu aya MRT, eta mah kudu bantuan dari pusat. Karena kalau tidak dibantu pusat, tidak pakai bantuan provinsi. Nah, kita akan coba combine itu. Ya, kenapa PKS koalisi jeung Gerindra? Namun ditanya, namun strategi nggak koalisi jadi strategi. Iya. Supaya Dengan puasa. ya komunikasikan lebih mudah. Gitu kan, itu bagian dari menyelesaikan masalah kota Bandung, masalah kemacetan. Gitu kan? Masalah PKL. Orang kan bisa melihat PKL itu persoalan ya. No, kejar-kejaran dengan satpol gitu. Bisa nggak dilihat PKL teh potensi, kearifan lokal, kreativitas. Kurang sih tadi urus dan tugas itu ke pemerintah. Ya, di data sih benar gitu ya. Sabaraha pedagang gitu. Untuk pakai manajemen preman. Tapi manajemen nanti pemerintah sekalian gitu. Diizinkan ya dikelola kayak koperasi ya, kemudian dinas kesehatan masuk kadinya, dinas perdagangan masuk kadinya ya, dilatih gitu. Dan terbukti kan sebenarnya gasibu itu jadi menular di mana-mana kan banyak. Kemudian itu ngasih kerjaan nggak bisa ya, ngasih duit komo si atuh dagang atau diundang-undang gitu. Nggak bisa gitu kita ngatur itu supaya berjalan kemana gitu. Itu contoh. Jadi saya sebelumnya juga mikir wah ya urbanisasi, wah iya ya, gitu kan. Tapi ternyata dari teman-teman akademisi kan urbanisasi itu penting aja, negatifnya wah ya positifnya ya. Jadi termasuk sesuatu transportasi, kalau nanti transportasi publik itu nggak bisa hanya Bandung aja. Iya. Harus kolaborasi. Di kabupaten kumaha Bandung, KBB kumaha, Cimahi kumaha. Kalau itu sudah bisa, berarti mau ningali ya di Cibiru Terapung isu-isu kayak gitu atau sore gitu kan. Karena sudah ada transportasi publik. Nah sekarang kan belum. Mudah-mudahan. Nah untuk lebih spesifik kan tadi soal mengelola SDM yang kemudian jadi potensi kalau diarahkan dengan tepat. Berarti kan ada satu mungkin soal talent SDM-nya sendiri, lalu inovasi sama regulasi itu di pemerintahan. Nah di talentnya sendiri akan melihat sistem pendidikan kita bagaimana untuk persiapan anak-anak Gen Z tadi siap dengan kondisi di
akhir 2030 persiapan ke Indonesia Emas. Terus dari sisi inovasi di Bandung kan banyak perguruan tinggi. Malah kemarin kan bikin kompetisi inovasi Pemprov. Lalu ada forum inovasi Jawa Barat. Banyak inovasi tapi ketinggalan implementasi kayak apa kemarin. Ya saya kira saya pernah ngobrol dengan pengusaha kumaha sih kondisinya. Ya saya teh kan sangat butuh tenaga kerja teh. Tapi begitu ninggalin fresh graduate itu siap gawe. Gitu. Jadi antara kuliah dengan kebutuhan kerja itu nyambung. Akhirnya teh jadi ya terpaksa kayak cina terus saya dilatih deui. Atau bahkan mereka terpaksa lagi gaji nanti sarjana tapi di bawah MS. Dasarnya bukan kerjaan bukan buat dia, buat D1, buat D2. Cuma kan nggak tersedia buat sarjana, nyatanya diambil lagi. Ini karunya. Nah, jadi menurut saya ya kita harus bicara gitu dengan pendidikan tinggi, pendidikan menengah atas, gitu ya. Bagaimana kita mempersiapkan mereka supaya beradaptasi dengan kebutuhan pekerjaan hari ini dan ke depan. Jangan sampai jadi nggak nyambung, gitu. Nggak ada link and match itu nggak jadi. Gitu. Sementara di sisi lain sekarang perusahaan-perusahaan itu karena fenomenanya begitu, dia bikin sekolah, bikin perguruan tinggi sendiri, dan kurikulumnya udah sesuai dengan yang dia mau. Artinya ini kan lonceng kematian buat perguruan tinggi umum negeri swasta. Karena si korporat sudah bikin sekolah sendiri. Misalnya Teliu, udah Agak ekonomi telkom. digital gitu. Kebutuhan sudah disebut dari Teliu, lain kan bisa ya nggak paham kan dengan spesifikasinya. Jadi saya kira ya mudah-mudahan dengan pelantikan presiden baru, menteri pendidikan baru, ya mudah-mudahan gap ini bisa dihubungkan. Ini nggak bisa diselesaikan di tingkat kota kan, karena kan kita kewenangannya cuma TK, SD, SMP. Nah, makanya kalau kewenangan kita nanti nyambung sama masalah sampah harus dari usia dini, budi pekerti usia dini, gitu ya. Kemudian tadi bakat dan minat juga kita beri ruang, gitu, jangan sampai kita melatih guru untuk menyelam bisa. Jadi kita tadi lah, karena saya sangat tertarik dengan gagasan kota kreatif itu menjadi jati diri kota Bandung. Nah, setiap anak kita juga punya jati diri masing-masing. Ya, tadi pagi saya ketemu dengan anak-anak muda yang dia fokus di dunia perfilman. Itu salah saya yang ngeluh ke saya teh itu. Pak, saya mau izin syuting saya. Terus akhirnya saya berkreasi nggak ada tempatnya, saya nggak ada modal, kemana pemerintah lagi? Kata mereka. Paling titip saran dia kan pendidikan mitigasi bencana. Iya, Kamu tingkat betul. sekolah dasar. Betul, karena kan kita teh potensi bencana ya, dari gempa yang besar ya, banjir. Iya. Saya kira setuju kan soalnya. Berarti Saudara contoh-contohan gitu. Tinggal ngadopsi, tinggal prak gitu. Mangga Bu aja. Kan tadi tertarik juga tentang PPPK. Makanya ternyata sebelum pemerintah pusat tentang Indonesia sentris kita udah dulu ya di Kota Bandung kan. Ya. Artinya nggak hanya di satu sisi. Tadi Kang Haru bilang bahwa akan melanjutkan PIPPK karena itu memang positif. Sekarang kan kalau dilihat dari semua beberapa program yang dilaksanakan di Pemkot Bandung oleh Pemkot Bandung saat ini, apa aja kan yang nanti akan bakal dilanjutkan oleh Kang Haru selain PIPPK? Saya ini ketua tim suksesnya Ridwan Oden. Jadi PIPPK itu saya ikut melahirkan itu. Kalau Mang mah ngomongnya simpel we, sih karena RW mau dibayar 100 juta, sih karena macet. Beliau begitu. Saya kebetulan ketua pansus Perda RT RW. Kemudian saya juga ketua pansus LKK, Lembaga Kemaslahatan Kelurahan. Ya dihubungkan we gitu. Jadi
kan nggak mungkin ya kasih hanya RW saja kan, Ya. akhirnya PKK, Karang Taruna, LPM gitu. Semuanya kebagian dan tingkat kelurahan, PKK, Karang Taruna, LPM gitu kan, Ya. ada RW gitu. Nah setelah 2 tahun ini berhenti teh, karena kan RPJM ini habis. Ya. Mereka pakai RPD, mereka nggak bisa mengalokasikan. Makanya saya bilang ketika diskusi sama teman-teman di dewan, mau teruskan, bagus kan, tapi harus ada perbaikan. Karena kan selama ini pakai pihak ketiga, Ya. jadi nonton ke lurah dan pihak katilu. Gitu. Si RW menerima manfaat, tapi tinggal 60%. Karena 40% untuk bayar pajak dan keuntungan. Dia komplain sekarang, gitu. Saya bisa tuh, saya ngelola sendiri. Saya bilang bisa, tapi ente diperiksa. APH, karena ente pengelola uang. Ya. Kalau misalnya yang makanya pengelolanya lurah, diperiksa lurah, bahaya lurah mah. Dan memang ASN, dia ngerti birokrasi. RW itu saya, riweuh kena Laporan. ya, gitu. Jadi nanti kita akan diskusikan. Kan sekarang kan LKK bertambah, posyandu masuk, RT masuk. Jadi RT sendiri, RW sendiri. Ada 6 Bisa sekarang. ya sekarang ya. Ya. Nah, jadi ini akan kita teruskan, gitu. Karena itu bagus, gitu. Desentralisasi pembangunan itu bagus. Hanya sekarang bagaimana itu manfaatnya sebesar-besarnya buat masyarakat, tapi masyarakat juga aman, jangan bolak-balik ke APH. Gitu. Ya itu yang sedang mau kita diskusikan. Selain PPK apalagi kan yang dari kan kemarin kata Prabowo yang baik diambil, sama juga kan seperti sekarang kota Bandung yang baik nih, supaya jangan program itu begitu ganti pimpinan ganti lagi yang Menteri baru. mengaji bagus, teruskan. Insentif guru ngaji teruskan. Itu yang kemarin sudah jalan. Kang Pisman, buruan saya, Kang Pisman lanjutkan. Jadi saya mungkin lebih banyak menghubungkan yang sudah baik-baik itu, kayak sampah dengan PIPPK, kan orang nggak kepikiran. Ya itu. Ya kan, PIPPK, hayo we kan cowok jalan gitu. Air Bisa runtah. tadi itu ya kan ya. Ya karena kan saya kan ikut menyusunnya, jadi kan apalnya itu dihubungkan kemana gitu. Gitu. Jadi ada hubungan antara Kebermanfaatnya jelas ya kan ya. jelas. Sekarang masalah kita sampah, nggak ada orang Bandung yang membantah Iya. masalah kita teh sampah, nggak ada. So, RW Geralieureun atau ya kan, begitu saya bilang gimana kalau kita fokuskan PIPPK untuk mengatasi masalah sampah, baru si Harun saya kan bisa. Bari itu saya teh apa namanya teh padat karya, wahnya nyangkangnya, mana bisa ngomongin gober, gitu. Ya sok sini gober kita pertahankan, Ya gober. tapi harus benar aja saya teh bantuan oke ngurus luntang. Jadi kita akan optimalkan gober, kita akan optimalkan PIPPK, kita akan optimalkan KBS. Terus sekarang pendekatan pengelolaan sampah itu bukan manajemen, tapi tata kelola, melibatkan antar institusi. Tadi yang 5 itu kan, itu teh proven teh, bukan sayanya ngawulang terus buka ide. Ya. Itu teh hasil riset panjang, dan mereka kesimpulannya satu, kuncinya leadership, kuncinya tata kelola pemerintahan, Dan konsisten. dan mereka kan pasti saling mengenal. Akan pasti tahu dong insan pers sama Bandung, hafal kan? Oh iya mah budak anyarnya, oh iya senior di angkatan saya hafal, saya gak hafal. Oh iya aktivis lingkungan yang gak gila. Ada mantan wali di antara kita. Iya. Alam Barata ketua KPU. Ya, Hati-hati. Apa? sebagai sesama, ya nggak? Mereka yang mengenali. Jadi ketika saya ngomong begini, oh ya bagus kan? Nah kami sangat masuk mereka masuk. Jadi saya optimis masalah sampah kita bisa, gitu ya. Masalah PKR bisa, masalah pasar bisa. Gitu. Karena tadi kita pernah punya pengalaman
kita berdialog dengan para praktisi, para pakar, dan mereka dengan senang hati menyampaikan gagasan-gagasan mereka. Jadi tentulah ya saya ngarang KP itu original, kita itu hasil. Karena saya suka bilang dulu kalau di wajah sama teman-teman media, wajah Bandung itu adalah lukisan kita bersama. Nah, tampil muda, segar gitu, atau kolot, ya, budak bermasalah. Ngobrol. Lukisan kita bersama. Kamu kurang melukisnya, ya, yang penting airnya, ya, saya aja gitu. Batu bahaya gitu, ya. Pasti jadi butut aja. Gitu. Bu Yeni. Soal tadi kan banyak terjadi ke kota kreatif, banyak menggelar event. Nah, untuk tempat-tempatnya sendiri bagaimana? Untuk konser aja kan di Bandung tidak jadi dilaksanakan dan dipindahkan ke sorean, banyaknya seperti itu. Nah, nanti saat Bapak memimpin untuk memunculkan konser-konser seperti ini, tempatnya bakal dimunculkan juga. Tong bapak lah sendiri Ayo. kolot. Kalau Dan biasa Bapak. iya sih, ya. Ya benar lah yang dibilang kayak ini benar. Bandung kekurangannya, yang sudah ada di kurang kaurus. Jadi karena kita tadi penting kita kasih tema besar penting, dan tema besar kudu disepakati bersama. Ulah itu kan kahayang wali kota unggul ulah. Saya mah setujunya Bandung teh kumaha pikiran seseorang, ya. Itu pikiran kita bersama. Jadi kalau kita setuju Bandung kota kreatif, maka kita harus menyiapkan venue-venue. Ya, itu konsekuensinya. Bobotoh sudah mau buka, saya malah hayang lalajo nobar. Sok di mana saya bisa nobar? Kita teman bilang kurang hayang 5 wilayah. Kita sedang cari. Apakah mungkin di Tegalega, gitu ya, atau di GBLA, itu kan masih bisa dikembangkan, gitu, supaya ya adalah gitu ya, venue yang pantas gitu untuk skala internasional. Ya kan paling yang punya Sabuga kan lama ITB kan ya. Sekarang tambah sama Ballroom Sudirman gitu ya. Perlu ada yang lebih gede lagi kan. Iya. Nanti kita coba. Jadi itu salah satu konsekuensi ketika kita mau mendorong ada kota kreatif tingkat dunia. Kedah memantaskan diri supaya memang kejadian itu. Iya. Gitu kan. Enggak, Kang Abil. Hiji we. Oh, di mana ya? Ya. Izinnya. Kadang-kadang dua sih itu. Temperatur global naik 0,2 derajat Celcius. Artinya seluruh permukaan bumi mengalami kenaikan panas. Krisis iklim di depan mata. Bagaimana kebijakan Kota Bandung ke depan menyangkut runoff air yang sudah lebih dari 87%, yang itu bisa mempengaruhi iklim mikro Kota Bandung sebetulnya. Apakah ada sumber resapan, bioretensi atau seperti apa, Kang? Kita ku IPK kan gagal di Baraton gitu ya. Oh, kan di satu sisi di Baraton, runoff jadi lebih dari 90%, paling ke Citarum gitu. Ya, memang nggak gampang ya, karena Bandung mah lamun tadi beton cair gitu. Iya, letak. Ya, di aspal selesai hujan langsung cair deh gitu kan. Jadi terpaksa kan di beton. Gitu. Cuma jangan atau taman di beton gitu. Mohon maaf, saya berbeda pendapat dengan teman Kang Apip ya. Kayak saya mah tamatnya kurna tanah, gitu. Ya, jadi ya saya kira kita ingin tadi sumber resapan kita galakkan kembali ya, supaya air hujan masuk dalam, makanya ada istilah Spong City gitu, jadi supaya air itu masuk ke bawah. Yang kedua tentu reboisasi harus kita tingkatkan. Terus impian namanya saya tuh pengen dasnya dibebaskan gitu. Rumah lah gitu. Artinya harus ada penataan kawasan gitu. Jadi tanah dibebaskan,
ditumbuhkan dengan pohon. Nah, yang rumah-rumah liar itu dikasih rumah. Makanya saya pengen Taman Sari TPRS. Itu kan studi kasus. Yang cuma deret. Ya, yang Taman Sari itu kan terberes. Iya. Kemarin itu, waduh karunya. Ya, jadi memang nggak ada kan di Bandung itu yang masalahnya berdiri sendiri nggak ada. Pasti kali itu terkait dengan itu. Jadi saya harapannya itu kan pohon harus kita tambah, termasuk yang usul pohon lagi yang bisa macam produktif kan, buah-buahan. Ya. Oke, gitu. Terus tadi das kita bebaskan, penataan kawasan, gitu. Termasuk suplai air bersih juga. Ya terpaksa gitu. Kita Bandung mah nggak bisa memenuhi sendiri kebutuhan. Kita harus minta tolong KPB dari waduk kita alirkan ke Bandung. Jadi jangan sampai masyarakat karunya gitu dapat air tersenen ke Kisi, sudah saumai gitu kan. Jadi mudah-mudahan lah ya, mungkin kalaupun saya nggak bisa bicara secara global ya, iklim global minimal iklim mikrowave gitu. Jadi teduh lah gitu Bandung begitu kan. Oke. Mana? Sekarang penelitiannya. Oke, hatur nuhun. Kita sudah ngobrol menarik nih dengan calon wali kota kita, Kang Haru Suhandaru. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa diwujudkan ya, sehingga persoalan-persoalan Bandung gitu mungkin sekaligus hilang mah tidak mungkin ya, tapi secara bertahap dan konsisten itu ditangani dengan baik, sehingga masalah-masalah itu tidak semakin besar tapi semakin mengecil. Dan yang paling penting, kita ingin membuktikan, kita ingin merasakan juga ya Kang Haru, bahwa kota Bandung itu adalah kota anu memang bisa membanggakan peresepen pibetaheun gitu kan. Dan mudah-mudahan apa yang diprogramkan oleh Kang Haru dan pasangannya Kang Dani itu bisa diwujudkan. Dan tentu saja sebelum mewujudkan itu ya harus menang heula walkot Bang Internya. Nah, mudah-mudahan kita doakanlah lancar dan memperoleh hasil yang maksimal. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana Oh, kalau nuhun. enggak deui lah. Ayo.